ke Kristen. Rembo naik dulu. Kapan kembali ke Kristen? Ya, silakan. Selamat siang Bang Rembo. Pertanyaannya langsung sama saya saja, biar enak kita jawab. Iya. Ya, gimana Bang? Sehat. Kapan kembali? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan Abang di bawah, coba Abang pertanyakan sama saya. Yang mana? Yang Abang typing tadi, Nora, kapan kembali ke Kristen? Abang coba tanya sama saya. Kapan kembali ke Kristen? Kapan saya kembali kan ke dulu Kristen? Udah Kristen, Bang. Ya, saya kan dulu udah Kristen. Nggak apa-apa, kembali. Oh, ya ngapain saya kembali lagi? Balik ke rumah, kembali kan kayak ada anak kita pergi. Sudah lama merantau, betul, dia kembali lagi. Betul. Ya kan? Cuman masalahnya begini. Apa yang menjanjikan di dalam Kristen? Banyak. Ya, salah satu contohnya. Menjanjikan ke Kristen. Salah satu, Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang Kristen. Kalau dia meninggal, Yesus menyediakan tempat di rumah siapa kata Yesus? Di rumah Bapakku. Berarti bukan di rumah Yesus dong. Berarti tempat surga itu milik siapa? Milik Yesus atau milik Bapaknya? Yesus itu kan adalah Bapa sendiri. Oh, jadi Bunda Maria jadi Bang Rembo, Bunda Maria itu melahirkan Bapa apa melahirkan Yesus? Melahirkan Yesus di dalam Bapa. Yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus di dalam Bapa. Berarti Bapa menumpang juga Yesus. Iya, Bapa itu kan Yesus sendiri. Bapa itu kan Yesus sendiri. Yesus itu Bapa juga. Makanya itu Bapa itu Yesus dan Yesus itu Bapa itu Yesus dan Yesus itu adalah Bapa. Oke. Sekarang begini, Bang Rembo. Masalahnya begini ya. Nggak apa-apa, kita santai aja. Tidak tahu kalau ternyata saya santai. Iya kan? Ya, Yesus sendiri aja tidak tahu bahwa ada agama yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Iya. Apakah Yesus tahu Kristen? Enggak, Yesus itu enggak mendirikan Kristen. Jadi Kristen kenapa saya harus ke Kristen lagi? Ya ini kan cuma tawaran. Kalau situm kembali, ya enggak apa-apa. Kalau enggak masalah. Kita kan punya kehendak bebas, free will. Sama waktu. Ya betul, tetapi tidak ada keselamatan. Yesus tidak menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Yesus hanya menjanjikan keselamatan itu hanya untuk Bani Israel. Betul. Sama tapi waktu untuk orang Kristen nggak ada loh, Bang. Oh gitu. Nggak, aku mau jelaskan dulu. Kita punya kehendak bebas. Sama waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tuh, kan situ sudah pernah baca kitab juga. Tuhan bilang jangan kamu makan pohon yang ada di taman. Boleh kamu makan semua pohon yang ada di dalam taman ini, tapi ada satu pohon yang di tengah nggak boleh kamu makan. Nah, tapi Tuhan kan berikan kebebasan sama Adam dan Hawa itu, Tuhan berikan kebebasan. Akhirnya mereka melangkah salah. Mereka makan buah itu. Mereka makan buah itu. Jadi pilihan itu kan ada di Adam dan Hawa, sama dengan kita. Pilihan itu ada di kita, ada di Nora. Kalau Nora mau kembali,
Nah, berarti pilihan Nora. Kalau Nora tidak mau kembali, nah itu pilihan Nora juga, itu maksudku. Ya, betul Bang Rembo. Itu adalah suatu pilihan, ya, Ya. yang namanya keyakinan. Tapi begini, Real. kalau prinsip saya begini Bang Rembo. Ya, kalau ini prinsip saya ya. Ya. Ketika kita mengimani suatu agama, kita meyakini satu agama, agama itu ajarannya itu sudah tidak bisa ditangkap dengan akal sehat kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal sosok Tuhan itu, ya, kalau tidak bisa ditangkap dengan akal pikir kita. Contoh satu, Ya. kalau Yesus adalah Tuhan yang dulu memang saya sembah, ternyata Yesus itu hakikatnya sama dengan saya, Oh, sama-sama gitu. manusia. Ya, ya. Iya, Yesus makan, Yesus tidur, Yesus haus, Yesus lapar, bahkan Yesus berdoa. Seandainya Yesus, ya, Yesus itu bukan sosok Tuhan, dia adalah nabi, ya. Ya mungkin Kristen ini akan punah, saya rasa ya. Punah lah. Masa mau menyembah Tuhan yang bersosok manusia? Oh, gitu. Ya, terus yang kedua, janjikan keselamatan. Keselamatan apa yang dia janjikan? Keselamatan. Keselamatan apa Bang Rembo? Iya. Keselamatan barang siapa mengikut aku, Yesus katakan, tidak binasa. Jadi kalau tidak mengikuti Melainkan Yesus beroleh itu hidup yang tidak kekal. binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Nah, binasa dalam itu- Yohanes 17 binasa nomor itu- 3, kata Yesus apa? Ya, pintar juga. Iya, hidup yang kekal itu kata Yesus seperti apa? Kata Yesus itu, nah seperti yang di Yohanes itu, aku pergi ke situ dan aku menyediakan tempat bagi kamu. Hidup yang kekal itu surga yang sudah disediakan Yesus. No, Bang Rembo. No, bukan itu. Kata Yesus dalam Memang Yohanes itu. 17 nomor 3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Tuhan itu Allah satu-satunya, Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Selesai. Ya. Itu maksudnya Memang apa? betul ya. Ya kalau kau mau Memang kekal, iya betul. Memang betul Yesus itu utusan. Utusan dia jadi manusia, makanya udah. dikatakan utusan. Tapi dia itu hakikatnya Allah, Tuhan. Ya sudah. Tuh kalau Nggak ada, enggak, kalau Bang. Tuhan, Bang Rembo. kalau Tuhan jadi manusia itu enggak ada yang bisa melarang. Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan enggak bisa. Nah, manusia jadi Tuhan enggak bisa. Kalau Tuhan jadi manusia bisa. Karena dia Tuhan Maha Kuasa. Kalau manusia enggak Maha Kuasa, jadi dia enggak bisa jadi Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk logika. Oke. Nah, kalau Tuhan jadi manusia bisa, Oke. tapi kalau manusia jadi Tuhan enggak bisa karena manusia enggak berkuasa. Oke. Sekarang Nah, saya gimana? tanya sama Bang Rembo. Ya, Tuhan itu enggak apa-apa. Tuhan itu sifatnya maha tidak? Coba sekali lagi gimana pertanyaannya? Tuhan itu sifatnya maha tidak? Maha. Nah, Maha, ketika maha dia kuasa, jadi manusia, maha apakah ada sifat kemahaannya? Ketika dia sudah menjadi manusia, apakah sifat mahanya masih ada atau tidak? Masih. Karena di dalam Matius 28, segala kuasa di bumi di surga telah diberikan kepadaku. Nah, di surga Tuhan itu yang roh itu di surga. Ya, di bumi itu Yesus itu yang manusia, makanya dia maha kuasa. Waktu dia di dunia dia bisa membangkitkan orang. Siapa yang bisa membangkitkan orang? Laut pun tunduk kepada dia, semua tunduk. Nah, itu makanya dia maha kuasa. Dia Tuhan, dia manusia, makanya dia maha kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Waktu Yesus di bumi dia maha kuasa. Oke, waktu dia di bumi, apa yang dia kuasai? Semua.
Yang Semua. mana? Hah? Contohnya. Semua orang sakit dia sembuhkan. Berarti dia menguasai itu, sakit penyakit dikuasainya. Nah, orang mati dibangkitkan, berarti dia menguasai kematian itu. Sedangkan dia bilang, hai maut, Siapa yang di mana memberi dia kuasa? yang memberikan kuasa? Siapa yang memberi dia kuasa, Bang Rembo? Ya dia sendiri, karena dia itu Tuhan, dia itu Allah, dia itu Roh, dia sendiri yang Tapi berkuasa. kata Bang Rembo tadi mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti ada yang memberi kuasa. Iya. Nah, siapa yang memberi kuasa? Dia sendiri. Karena dia Tuhan. Dia Tuhan, makanya dia sendiri yang memberi kuasa. Sebab itu kan segala jadi kuasa pada di surga di bumi. Pada waktu Oke, Bang Rembo. Jadi pada Iya. waktu Yesus disalibkan, kuasa dia itu ada nggak? Ada, dia bisa melawan orang yang disalib itu, prajurit-prajurit Romawi itu. Dia bisa melawan. Kenapa nggak dilawannya? Nah, Tapi dia enggak, kalau dia melawan untuk lari dari salib itu seperti yang kalian bilang, Yesus enggak disalib, berarti dia kalah karena Yesus itu menyelamatkan kita dari setan, dari iblis. Oke. Kalau dia melawan, berarti dia enggak bangkit nanti. Oke, yang menginginkan Yesus sebentar. Yang menginginkan Yesus disalib itu siapa, Bang Rembo? Dirinya sendiri. Karena dia harus mati disalib. Iya, dia harus mati disalib karena itu misi dan visinya dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia misi dan visinya seperti itu. Dia harus mati di atas kayu salib. Sebentar, Bang Rembo, iya. Itu tertulis di mana, Bang? Tertulis di mana bahwa Yesus pengen dirinya disalibkan? Yesus yang lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 13 atau dari 12 di situ. Benar kok katakan aku guru dan Tuhan. Bukan maksud Apa saya. hubungannya? Nah, baca Di mana terus itu. datanya Yesus Aku mengatakan berkuasa, dia- aku Sebentar dulu, berkuasa Bang. Iya. memberikan, aku berkuasa memberikan nyawa, aku Bukan. kan berkuasa mengambil. Atau enggak, Iya, bukan, salah bukan, Bang. di Yohanes, Yang saya tanya. di Yohanes 10 ayat 17 18. Itu dia tuh. Bang, yang saya tanya, Yesus menginginkan dirinya disalib itu di mana datanya, Bang? Ya itu aku berkuasa untuk dia disalib itu. Dia berkuasa, makanya dia memberikan nyawanya Gimana, itu. Bang? Aku berkuasa. Makanya dia memberikan nyawanya Monitor itu. dulu, saya monitor dulu. Bang Zuma. Bang, abangku. Oke. Bang Zuma. Ya. Boleh aku masuk sebentar, Nor? Sebelum turun, sebelum parkun. Ya silakan. Ya. Jadi, Pak, ya, Elohim itu menginginkan orang yang mati di salib itu adalah orang yang jahat. Oh iya, Orang betul. yang dosanya, ya, orang yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Betul, kamu bilang itu. Ya, berarti Yesus ini orang jahat ya? Enggak. Yesus enggak orang jahat. Ya, oke. Bapak Elohim menghendaki orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang jahat. Betul. Orang yang Kau bilang. dosanya sepadan setimpal dengan hukuman mati. Ya, saya baca datanya. Baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini permintaan Bapa, ini permintaan Elohim. Elohim menyuruh untuk menggantung orang tersebut di atas sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Itu kamu baca di mana itu? Ada deh, rahasia saya dong. Saya kan Oh, nggak Kristen bisa. sejati, Mas.
Kamu pakai kitab yang lain. Enggak. Kamu Sebentar pakai saya kitab- bacakan dulu, sebentar saya bacakan dulu. Sini Pak. Enggak, kamu pakai kitab yang lain. Sebentar saya bacakan dulu ya. Kenapa kau terguncang? Maka janganlah mayatnya, dengarkan saya dulu, saya baca firman Tuhan, nanti kena tabok kau bang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Ini ada nggak hubungannya dengan peristiwa Yesus? Mayat Yesus yang menurut Anda Yesus asli itu, sebentar bang. Itu Ya, ngarang. sebentar bang, saya nggak ngarang, sebentar. Ngarang. Aku Maka tahu. janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Salah. Apakah Kamu Yesus baca terkutuk? Alkitab. Dia enggak baca Alkitab. Oh, saya baca buku. Saya baca buku. Itu datanya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Silakan Anda baca. Oh iya. Silakan Anda baca. Silakan. Ulangan 21 22 23. tunggu dulu. Pertanyaan Nora tadi, di mana Bapak menginginkan Yesus mati di tiang salib? Ini keinginan Bapak ini. Ulangan. Santai aja kita Bang Rembo ya. Iya. Nanti kalau Nggak apa-apa. abang kita Bang Suma udah monitor, nanti diskusi sama beliau. Di sini sudah mau masuk zuhur. Siapa abangnya tuh? Ulangan berapa Ya, tadi? kalau menyerah angkat tangan, nggak masalah kok sama kami. Kalau menyerah ya, Enggak, yang penting kalau masih mau mempertahankan. Ya. yang penting ada yang penting di Alkitab. Ya saya pakai data bang. Iya, ulangan berapa Ulangan tadi? 21 nomor 22, ulangan 21 bang, nomor 22 dan 23. Ya. Kejadian Memang Bapak ini Elohim berkehendak kejadian keluar. menginginkan ada orang yang mati digantung di tiang salib. Itu Tapi harus masalahnya yang digantung itu adalah orang baca jahat. konteksnya dulu dari atas. Lihat konteksnya itu dari atas dulu. Ya, Bro. Kalau baca apa Alkitab konteksnya? jangan Penguburan ngambil orang yang dihukum mati. Perikopnya itu dari data 22, cuman 2 ayat perikopnya bang. Perikopnya cuman 2 ayat. Penguburan orang yang dihukum mati, perikopnya memiliki cuman hanya 2 ayat. Ulangan Jangan berapa tadi? penipu bang. Ulangan berapa tadi? Ulangan 2163. Berapa? 21 lo kakek. Sabar. Ulangan 21. Iya, 21. Nomor 23. Tunggu. 22 dan 23. Ya. Mana kakek peot Kami ini? tunggu. Peperangan. Peperangan, nggak ada peperangan di situ. Kejadian keluaran Mamat Bilangan. Ulangan 21 nomor 22 23. Kita baca dari atasnya dulu. Jangan comot-comot ayat sepanggal-sepanggal. Ya. Ulangan 21 23. Tunggu. Penguburan orang yang dihukum mati. Nah, Ya. ini lihat Ah, penguburan yang dihukum Ya. orang yang dihukum mati ini. Saya akan baca buat kau. ya silakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kalau digantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya. Kemudian kau gantung dia. Ya, Kemudian kau gantung dia. ini peraturan waktu di hukum Taurat, bukan di Injil. Itu kau comot dari hukum Taurat itu. Itu kalau itu orang yang berbuat dosa pada zaman Ya. itu. Orang yang mati digantung ini orang yang melanggar hukum Taurat apa orang yang melanggar hukum apa? Hukum polisi? Hukum Taurat pada waktu itu. Karena Iya. ini Oke, iya. Orang yang digantung di tiang salib ini orang yang melanggar hukum Taurat apa hukum rimba, Bang? hukum Taurat.
Hukum Taurat, betul kan? Hukum Taurat kan? Iya, Apa contohnya? Apa contohnya? itu Ya, peraturan. contoh pelanggaran daripada melanggar hukum Taurat itu contohnya apa? Ya, tunggu Bang. Orang yang melanggar hukum Taurat itu contohnya apa? Itu hukumnya seperti itu. Ini bukan di dalam Ya, Injil. apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan orang ini? Sebentar Bang. Apa yang dilakukan orang ini sehingga dia dikatakan divonis hukuman yang dilakukan itu adalah hukuman mati? Apa yang dilakukannya? Itu perkataan mereka. Itu perkataan mereka imam-imam pada waktu itu. Kalau ada orang seperti itu, dia harus dihukum mati. Iya, pelanggaran yang dilakukannya itu apa, Bang? Ya, kau baca dari atas, kau yang kasih ayat ini sama saya. Bukan saya yang kasih ayat sama kau baca, makanya aku bilang baca. Anda kan paham dengan hukum Taurat. Iya. Jelas Bang, orang yang dimaksud ini adalah orang yang melanggar aturan-aturan Tuhan terkait kepada hukum Taurat. Nah, dosa yang dia lakukan itu sepadan hukumannya dengan hukuman mati. Maka Tuhan memerintahkan agar dia digantung di atas sebuah tiang. Nah, setelah dia mati di tiang tersebut, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di sana. Segeralah kau kuburkan mayat tersebut, sebab Tuhan ataupun Elohim mengutuk orang yang mati di tiang salib. Yesus mati di tiang salib apa ditabrak becak, Bang? Mati di kayu salib. Nah, terkutuk nggak Yesus? Kita gentleman mengaku Yesus itu mati di salib, bukan mati diculik. Iya, berarti Yesus ini dikutuk oleh Allah Bapa. Ya, berarti Yesus dikutuk oleh Allah Bapa. Yesus itu bukan dikutuk, Yesus dijadikan kutuk, bro. Dijadikan kutuk, ya dijadikan kutuk, terkutuk nggak dia? Ya, setelah dijadikan kutuk, Yesus dijadikan Bang, kutuk. setelah dijadikan kutuk, apakah dia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, Yesus dijadikan kutuk. Ya, dijadikan kutuk, lalu menjadi apa dia? Monyet. Dijadikan kutuk. Yesus memang dijadikan kutuk, menjadi terkutuk atau tidak? Beda, dijadikan kutuk dengan terkutuk beda. Yesus tidak terkutuk. Coba jelaskan. Dikutuk, setelah dia dijadikan kutuk, dia jadi apa? Kalau dijadikan kutuk, karena dia itu kutuk itu menanggung kutuk manusia itu yang percaya kepada Yesus. Saya tanya, setelah dia dijadikan kutuk, dia jadi apa? Jadi mobil mewah kah, Alphard? Jadi rumah mewah kah? Enggak jadi-jadian, enggak kayak Juma saling mengutuk dengan kalian situ. Makanya kutuknya enggak mempan. Berarti tuh kok lari Bang Zuma? Tuhannya Juma itu tukang kutuk. Bang. Sudah berapa bulan ini kita nonton enggak ada yang terjadi sama Juma dengan sama si itu. Berarti Tuhan itu Tuhan yang suka kutuk. Setelah dia dijadikan kutuk bagi dosa-dosa manusia, Yesus ini menjadi terkutuk atau tidak? Tidak, Yesus dijadikan kutuk. Yesus itu dijadikan kutuk. Kenapa? Karena Yesus dijadikan kutuk, karena dia menanggung kutuk-kutuk kita manusia. Ya, sehingga dia menjadi terkutuk kan? Yesus. Ya, kutukan itu dilimpahkan sama Yesus kan? Iya. Yang tadinya manusia yang berdosa ini terkutuk, lalu dosa manusia terkutuk ini dilimpahkan kepada Yesus, sehingga dosa terkutuk itu ditanggung oleh Yesus, betul? Ya, betul. Ya udah, jadi terkutuk dia, Bang. Kutuk dari turunan, kutuk dari Adam dan Hawa itu, sudah terkutuk. Yesus jadi terkutuk atau tidak? Bukan terkutuk, disempurnakan. Enggak, Yesus bukan terkutuk. Yesus ya, coba buka Galatia 3. Coba buka Galatia 3. Oh, bagus kau suruh buka Galatia. Paulus itu baca, coba baca. Gatalia bukan Galatia. Gatalia. Bukan terkutuk. Ya. Enggak ada di Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Yesus orang atau bukan, Bang? Macet. Bukan macet, dia pergi. Oh, terbang. Rembo. Ini masih mode slow. Bang Rembo.
Aduh. Sorry Nor. Belum Udah banyak mau jam apa? kabur. Jumatan dulu, Bang Erik. Jumatan. Iya, aku cari masjid ya. Oke, lanjut. BCL, Putra, Kaderni. Iya. Aku Muslim loh. Ya, Bang BCL. Ya, aku Bang Muslim. BCL, Islam. Islam. Aku Islam. Halo Bang. Oh, Ya, halo. ada yang mau disampaikan Bang? Aku Islam. Enggak ada, nonton aja perdebatan mereka-mereka. Oke, ya. Izin ya Bang, dibawa dulu ya Bang. Oke. Ya, Batara. Ya, Kak Denny, silakan. Oke, aku mau bertanya. Begini, di dalam Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Nah, selama ini kan kalian selalu mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Yesus. Sebenarnya pengikut Yesus sebenarnya adalah kami umat muslim. Kan begitu kalian ini. Sekarang aku mau tanya. Di dalam kekristenan, Yesus itu mempunyai Hawariyun, mempunyai murid-murid ke-12. Di sini dikatakan di Ali Imran 3 ayat 52, ada Hariyun Isa Al-Masih. Berarti ada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya itu dan mana ayatnya? Yang ke-12 itu, silakan. Jangan menjawab Bang Juma, yang menjawab hanya Sinora. Karena kau cerdas sekali selama ini mengobrak-abrik Alkitab ini. Silakan. Oke. Waktu kamu baca di dalam surat Ali Imran, itu ada disebutkan nggak Hawariyun pengikut Nabi Isa itu siapa-siapa saja namanya? Jawab dulu. Isa itu Yesus sama. Ada Dia nggak? mempunyai murid. Ya, Hawariyun waktu- itu adalah waktu kau rasul, baca ada adalah nggak? murid. Sekarang Iya. kasih tahu nama-nama murid. Ya. Gimana? Jaringanku jelek. Ulang-ulang Kak Denny, jaringanku jelek. Cek. Ada 1 2 1 cek. Ya. Mati soundcardku tiba-tiba. Nah, habis dah. baterai. Oke, silakan. Iya, gini Nora kan Sebutkan Di Ali- nama-nama Hawariyun. ya. Ya, sebutkan. Kalau di Alkitab jelas ada 12 murid Yesus. Muridnya, Hawariyun, rasulnya. Sekarang di Al-Quran, coba kau terangkan mana dalil nama-nama murid-murid Yesus itu. Murid-murid Isa Al-Masih itu. Yang menegakkan agama Allah itu. Silakan. Ya. Nggak ada. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Kenapa kalian bilang Isa itu serupa dengan Yesus? Berarti kalian selama ini penipu. Makanya kau, kalau nggak tahu kau Al-Quranmu, jangan kau dulu melangkah ke Alkitab kami. Ini aja kau sekelas ini nggak tahu kau. Tahu kau sebenarnya. Kalian 1.400 penonton. Inilah kualitas Sinora botol. Murid-murid Isa Al-Masih aja nggak tahu dia. Mana? Cepat kau kasih tahu supaya jangan congor kalian kau itu yang besar itu. Silakan. Kak Denny, oke, Kak Denny, tunjukkan sama saya bahwa nama murid Yesus itu adalah Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Filipus. Tunjukkan. Jangan kau lari-lari. Tunjukkan dulu Hawariyun Isa Al-Masih di dalam Al-Quranmu. Iya. Gak usah kau nanti setelah ini baru aku Sama bilang saya. nggak tahu, nggak ada. Bilang, jangan nipu. Kak Denny dengar. Ayo dengar, oke, dengar. Kami umat Muslim ketika tidak tercatat di dalam Al-Quran, kami tidak akan menjadi orang bodoh yang mau mereka-reka, menafsir-nasir ataupun menambah-nambah ayat Al-Quran. Tidak. Kalau di dalam Al-Quran dicatat tidak ada. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah, bro.
Bukan kitab orang yang mengumpulkan berita-berita terus menuliskan. Tidak seperti kitab ente. Kitab ente seperti itu. Hasil penyelidikan baru dicatatkan berdasarkan dari narasumber-narasumber. Kalau saya tanya nanti, dari mana Lukas tahu bahwa Maria tidak disetubuhi oleh Yusuf? Dari mana si Lukas tahu? Jadi sudah Ngintip jelas dia. ya, Emang nggak dia ada sekaman? ditulis di Al-Quran nama-nama murid Isa Al-Masih ya? Nggak ada ya? Hei, Jawab di dalam dulu, biar Al-Quran kita cuma pindah ke tempat menjelaskan. yang lain. Sebentar Kak Derni. Di dalam Al-Quran cuma menjelaskan ada seorang keluarga yang terkenal kesolehannya. Keluarga siapa itu? Keluarga Ali Imran. Makanya tercatat di dalam Al-Quran, ya. Nah, dia mempunyai seorang putri yang bernama Siti Maryam. Makanya ada juga surat Maryam, ya, melahirkan seorang anak yang tanpa disetubuhi oleh laki-laki, tanpa disentuh oleh laki-laki, seorang wanita suci, perawan suci, ya, tidak yang dikatakan dia bertunangan sama Yusuf, satu rumah dengan Yusuf, nggak ada. Di dalam Al-Quran Siti Maryam terkenal sekali dengan kesuciannya, paham? Melahirkan seorang nabi, utusan Allah, hamba Allah, diberikan kitab Injil. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, melanjutkan dari dari ajaran Nabi Musa. Paham kau? Nabi Isa di dalam Al-Quran tidak dituhankan. Ya, kenapa dicatatkan seperti itu? Karena apa? Karena Allah Maha tahu ada nanti oknum-oknum seperti kalian kresteng ini yang menuhankan seorang nabi, seorang utusan. Karena dia dilahirkan tanpa ada persetubuhan, jadi kalian mengatakan dia itu adalah Tuhan. Inilah gebleknya kalian. Ya, oke? Dengarkan saya lagi berikut. Al-Quran hanya mencatatkan bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, diberikan kitab Injil, dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Maryam. Makanya dinamakan Isa ibnu Maryam. Bukan Isa, bukan Yesus bin Yusuf. Bukan putra Daud. Bukan keturunan Daud. Bukan. Al-Quran hanya menjelaskan seperti itu. Ini jaringanku jelek. Al-Quran hanya menjelaskan seperti itu. Ada pengikutnya yang disebut Hawariyun. Tidak dijelaskan siapa nama-namanya. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab yang menuliskan, oh Nabi Musa disunat pada tanggal sekian bulan sekian yang menyunatkan ini. Oh Isa disunatkan pada umur 8 hari, disunatkan ini. Nggak ada, Al-Quran kami tidak seperti itu bro. Ya, paham kau? Nah, kalau kamu mau mengatakan bahwa kitab kau, sebentar, kau mengatakan bahwa kitab kau memang paling benar, tunjuk, sebentar, saya bertanya lagi dong, saya kan sudah menjawab. Saya tanya sama Anda, ya. Siapa saksinya sampai Lukas menuliskan bahwa Bunda Maria tidak disentuh oleh Yusuf selama Bunda Maria mengandung? Jelaskan. Oke, baiklah. Nah, tadi kan di dalam Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Nah, jadi teman-teman Islam selama ini mengaku-ngaku bahwasanya Isa itu serupa dengan Yesus. Nggak apa-apa. Memang seharusnya harus serupa itu. Karena Isa itu kan bahasa Aramiknya. Kalau Yesus itu bahasa Yunaninya. Nah, tetapi ada di kedua kelompok ini, di salah satu kelompok ini, ada penipu, ada pendusta. Kalau di dalam Alkitab jelas, ada Hawariyunnya Yesus. Yaitu ada 12. Satu namanya Simon Petrus. Yang kedua namanya Andreas, yang ketiga namanya Yakobus, dan yang keempat namanya Yohanes. Simon disalib terbalik di Roma, Andreas disalib dengan bentuk X di Patras Yunani, Yakobus dipenggal atas Raja Herodes Agripa dari Yudea. 4. Yohanes meninggal dalam usia tua. 5. Filipus disalib terbalik di Hieropolis Yunani. 6. Bartolomeus dikuliti dan dipenggal di Albaopolis, Armenia. Ke-7. Thomas dibunuh di Myanmar, India. Ke-8. Matius dibunuh di Ethiopia. 9. Yakobus anak Alfeus dipukuli, dilempar batu dan dijatuhkan dari atas kuil di Yerusalem. 10. Tadeus dibunuh dengan kapak di Beirut, Libanon. 11. Simon orang Zelot dibunuh di Beirut, Libanon.
12 Judas Iskariot. Habis Judas, pengganti Judas karena dia pengkhianat, dipilih lagi kembali murid, diganti dengan si Matias. Pengganti Judas Iskariot, dilempar batu dan dipenggal di Yerusalem. Kematiannya ya, yang pengganti si Judas. Ke-14, Rasul Paulus itu selain daripada 12 murid. Kemudian ini Rasul Paulus dipilih di dalam 1 Korintus 9 ayat 15. Rasul Paulus dibunuh di Roma oleh Kaisar Nero dengan dipenggal kepalanya. Jelas ya. Jadi kami umat-umat Kristen banggalah kami karena tertulis dengan jelas ada. Izin saudara, sebelum saya parkun sebentar, satu detik. Di mana datanya Hawarian itu dikatakan Kristen dalam Al-Quran? Ayo. Di mana dalam Ini kan di Al-Quran dalam Hawarian, Al-Quran ini, Hawarian itu Lu dikatakan baca Kristen apa? di Ini mana? translate-nya. Ya, Hawarian itu Translate-nya. dikatakan Kristen mana? Translate-nya ini di dalam Al-Quran. Aku mau nanya kalian, Hawariun itu kan rasul atau Iya. murid? Ya, tunjukkan aku mau datanya. tanya, Hawariun mana itu nama-nama adalah rasul Kristen yang- di mana? ya, Tunjukkan. rasul-rasul Ya, tunjukkan Isa itu. Al-Masih itu mana? Ya, tunjukkan itu. Aduh. Kok ditunjukkan? Oke, Nora, Kalian lanjut yang aja, harus lanjut. menunjukkan. Kalian yang harus menunjukkan sama manusia dunia ini. Jangan kita Begini tipu-tipu. loh, Kak Derni, yang dipertanyakan sama si Erik, yang kau ucapkan itu, pengikut Yesus itu di mana yang beragama Kristen? Pengikut Yesus semua beragama Kristen. Kan pengikut Yesus menguduskan hari Sabat. Seluruh umat 12 murid Kristen Yesus. Tunggu dulu, harusnya sebentar, menguduskan sebentar. hari Sabat. Jadi maksudmu, sebentar, maksudmu 12 murid Yesus itu adalah agama Iya. Kristen? Pengikut Yesus, Kristen itu bukan agama, itu pengikut. Enggak, Kristen itu, Nora, Saya tanya, 12 agama murid itu, Yesus kau tahu beragama Nora, Kristen? Allah itu Nora tidak mempunyai nama agama. Allah itu mempunyai 10 hukum yang Berarti harus Yesus nggak dipatuhi ada agama. oleh manusia. Tunggu. Allah itu Jangan tidak jangan beragama jangan Islam. panjang-panjang, Allah Kak itu Denny. tidak Jangan beragama panjang-panjang. Kristen. Jangan panjang-panjang. Gitu dia memang. Berarti Yesus nggak ada agama. Yesus nggak ada agama. Nggak ada agama Yesus. Dia mempunyai perintah supaya Berarti dia ateis. dilakukan oleh Berarti dia seluruh ateis. umat manusia. Berarti dia ateis. Bukan ateis. Dia kan Tuhan. Dia datang ke dunia ini Kalau nggak untuk ateis, mematrikan berarti- 10 hukum. Coba jelaskan sama saya. Sebentar. Biar paham Ya. dulu kita. Jangan panjang-panjang Kak Derni. Jangan Ya. menjadikan ini mimbar. Begini, ya. ya oke. Saya tanya, Yesus- kata kamu, Yesus- Yesus tidak ada membawa Nama agama. Satu-satu lah. Oke. Kalau begitu Yesus ateis. Kan ateis dia, Nora. Dia mempunyai perintah harus dilakukan manusia. Oke, saya Dia bertanya. datang ke bumi Saya ini bertanya, untuk kalau misi orang- penyelamatan dunia. Sebentar. Kalau orang yang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dia memiliki agama atau tidak? Agama itu kan supaya tidak kacau artinya. Supaya tidak kacau, turutilah hukum-hukum Allah. Makanya saya tanya. Tunggu dulu. Derni, sebentar dulu Kak Derni. Kau jangan panjang kali kayak mimbar. Ini bukan mimbar Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu berdoa atau tidak kepada Tuhannya? Dia berdoa sewaktu dia di bumi, memberikan teladan kepada kalau orang yang manusia. mempunyai Tuhan, dia beragama atau tidak? Agama itu tidak kacau. Jadi jika tidak kacau, Saya kita tanya, menuruti perintah-perintah orang yang Allah punya itu, Tuhan. perintah-perintah Elohim. Apa itu? Sebentar. Dengar kau dulu, kau harus kau dengar aku. Tak ada nama agama Allah itu. Kak Derni, Kau kira nanti, sabar dulu, sabar. Orang yang punya kau kira Tuhan, nanti sewaktu dia Tuhan ada datang agama atau memanggil nama agama. Oke, sebelum Yesus datang, apakah orang Yahudi itu menyembah Tuhan atau tidak? Nah, sekarang jangan dulu kau bawa aku, kau plesetkan kepada Hawariun Isa Al-Masih. Jawab dulu, itu belum terjawab. Kamu yang Berarti nggak ada kan? mengatakan tadi. Jawab dulu, baru kita ke sini. Sebelum Baru kita ke sini. Yesus ada, Jawab dulu, sebelum jawab Yesus dulu. datang, Hawariun sebelum Yesus dilahirkan. Isa Al-Masih nggak ada kan? Nggak ada, kalian catat di dalam Al-Quran. Saya tanya, Hawariun itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Kalian baca-baca kitab Yohanes. Yohanes itu murid Yesus. Itu murid kekasihnya. Makanya Allah berkata, berimanlah engkau kepada Injil. Itulah Denny, Injil ini. dengarkan saya. Matius. Dengarkan saya. Hawariun itu penyembah Yesus atau Peristiwa pengikut Yesus? kelahiran, janganlah kalian mute aku. Hawariun penyembah Yesus atau pengikut Yesus?
pengikut, bukan penyembah, pengikut. Pengikut Yesus. Sekarang saya tanya sama kau. Ah. Oke, saya tanya sama kau. Yang di dalam kitabmu, Kau jawab dulu, di Al-Quranmu ada nggak pengikut Yesus? Adakah murid Yesus? Adakah murid Isa di Al-Quranmu? Jawab. Baru kita lari ke sana. Woi, Bilang dulu, kau nyerah dulu, baru baru kau bertanya ke saya tempat yang sudah lain. jawab, telinga kau yang Apa? geblek. Telinga Apa kau yang jawabanmu? geblek. Dasar Apa penyembah manusia kau. Kau dengarkan saya baik-baik. jawabanmu? Al-Quran kami itu bukan kayak kitab sejarah kau. Kitab sejarah kau itu jangan kau bawa kau samakan dengan Al-Quran kami. Setara pun dengan hadis itu belum tentu kitab kau. Masalahnya sekarang saya tanya. Apa 12 murid Yesus menyembah makanya Yesus kau atau keluar mengikuti dari Yesus? kekristenan, murid Isa Al-Masih pun kau nggak tahu. Jelas lah. Makanya kau tolong. Saya keluar, saya tidak mau menyembah manusia. Ngapain saya sembah manusia? Sampai di Ngapain saya kekristenan sembah kau. manusia? Ngapain saya sembah manusia? Sok-sokan bro? kau membahas Pakai otak kau, Denny. Manusia mau saya sembah itu kemana otak saya? Yesus saja tidak mengajar aku akan nyembah kepada dia kok. Kau bicara kau Mana tentang datanya Yesus Alkitab, mengajarkan murid jemaat Isa kepada Al-Masih pun kau nggak tahu. Di mana datanya Botol Yesusnya lah. Hei, jangan kau bawa ya. Jangan kau bawa kau punya kitab itu untuk ngibulin saya. Tahu. Mana siapa muridnya? Kalian bilang Loh. Apa kau ini? Kau ini mau ngadu ngotot sama saya atau mau diskusi? Ayo kita diskusi, tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. 12 murid Yesus itu menyembah Yesus atau mengikuti Yesus? Kau sendiri tidak tahu. Beda mengikuti, beda penyembah. Penyembah dengan pengikut itu berbeda, bro. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan berarti kami menyembah. Yang kami sembah Tuhannya, Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan nabi-nabi terdahulu mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, bukan kepada manusia. Kalian saja Kristen yang menyembah kepada manusia. Kau mau ngajak saya diskusi atau mau ngajak adu otot kita? Saya nggak mau adu otot di sini. Adu teka saya nggak mau. Ayolah, pakai data kok. Dari tadi saya tanya data di mana, di mana kok nggak mau tunjukkan sama saya. Bangga kali kau menyembah manusia. Heran ya. Ada orang bangga kali menyembah manusia, terus Tuhannya terkutuk. Bangga gitu loh. Oh bangga kami Nora. Yesus disalibkan untuk menembus dosa kami. Kutuk kipret. Los. Bang Zuma belum monitor. Los Blancos. Halo Los. Los. Turunkan aja moderator kalau dia nggak apa. Ini bangga juga. Putra. Bang Ganteng. Putra. Putra. Lucu. Di kick Nora. Hei, saya nggak ada nge-kick ya. Kalau mau ngadu otot, mau ngadu teka, saya tidak mau ladenin. Ayolah diskusi. Dia minta data sama saya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan siapa-siapa pengikut Nabi Isa. Karena itu bukan suatu pelajaran bagi kami. Yang pasti kami tahu bahwa ada pengikut Nabi Isa. Disebut Hawariyun. Siapa Nabi Isa, siapa keluarga Nabi Isa, jelas. Iya. Nah, keluarga dari Bunda Maria siapa? Sudah kenyang. Udah kenyang, cukup. Keluarga dari Nabi Isa, keluarga dari dari Bunda Maria siapa? Siapa ibu bapaknya Bunda Maria? Gak tahu kan? Oh, kalau di Al-Quran jelas. Siapa ibunya Siti Maryam? Siapa bapaknya Siti Maryam? Jelas. Kalian gak? Katanya kitab kalian kitab yang sempur, entahlah. Kenny, gila kau. Saya sudah pelajari Bible. Saya lompat dari situ. Tidak maulah. Kenny. Oh, Kenny. Panter. Panter.